Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Aulia Kaulan Sadida dengan NPM 251302404 dari kelas B Pendidikan Biologi 2025 Universitas Lampung. Nah, pada video ini aku bakal ngebahas tentang manajemen administrasi dalam laboratorium yang akan dibagi pada beberapa bagian. Nah, untuk bagian pertama, aku bakal ngebahas tentang pentingnya administrasi dalam laboratorium pembelajaran biologi. Nah, kalian pernah terpikir nggak sih kenapa administrasi itu penting, apalagi dalam laboratorium pembelajaran biologi? Nah, jawabannya itu yang pertama adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan pendidikan dan memastikan keselamatan serta kualitas pengajaran yang optimal. Kenapa? Karena laboratorium itu kan menjadi tempat untuk mahasiswa melakukan eksperimen. Nah, itu gunanya kan untuk lebih memahami konsep-konsep biologi agar lebih paham, dan juga mahasiswa akan mendapatkan pengalaman praktis yang tidak bisa digantikan oleh teori semata. Dan dengan begitu, dengan mahasiswa lebih cepat memahami konsep-konsep biologi, itu akan mempercepat pencapaian tujuan pendidikan. Nah, lalu yang kedua adalah untuk memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Nah, karena tanpa pengelolaan yang efektif, risiko kecelakaan atau kerusakan alat itu akan meningkat dan pada gilirannya akan membahayakan keselamatan para penggunanya. Jadi sangat bahaya kan? Nah, yang ketiga itu adalah mendukung pengelolaan sumber daya yang tepat dan berkelanjutan, seperti pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan kebutuhan praktikum. Nah, pemilihan bahan alat yang tepat dan pemeliharaan secara rutin itu akan dapat menghemat anggaran dan memperpanjang umur alat laboratorium. Lalu, pengelolaan tenaga kerja di laboratorium juga memiliki peran penting. Contohnya seperti laboran. Nah, laboran itu harus sering dilatih agar dapat memahami prosedur keselamatan dan pengelolaan peralatan dengan benar. Lalu ada juga dosen yang berperan sebagai pengawas jalannya praktikum dan memastikan bahwa semua mahasiswa paham akan prosedur yang benar dalam praktikum. Selanjutnya adalah peran laboratorium dalam pendidikan biologi. Yang pertama adalah laboratorium sebagai sarana atau tempat mahasiswa untuk melakukan penelitian, untuk lebih memahami konsep-konsep biologi dan juga untuk mendapatkan pengalaman dalam praktikum tersebut. Lalu yang kedua itu adalah laboratorium berperan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Kenapa? Karena dalam praktikum mahasiswa akan dihadapkan pada masalah yang harus dianalisis untuk mendapatkan solusinya. Lalu yang ketiga, laboratorium juga berperan dalam mendukung penelitian ilmiah yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru yang akan bermanfaat untuk kedepannya. Nah, contohnya apa aja sih? Seperti perkembangan dalam pengobatan, bioteknologi, dan pemahaman tentang organisme hidup. Nah, laboratorium juga berperan dalam memperkenalkan mahasiswa kepada tantangan-tantangan praktis yang biasa dihadapi di dunia nyata. Contohnya itu kayak mempelajari mikrobiologi atau genetika. Nah, mahasiswa ini perlu membutuhkan eksperimen praktis untuk memahami konsep-konsep yang lebih ekstrak dalam mempelajarinya, seperti replikasi DNA atau pengaruh lingkungan terhadap mikroorganisme. Lalu yang terakhir itu adalah laboratorium berfungsi atau berperan untuk meningkatkan keterampilan sosial mahasiswa.
khususnya dalam kolaborasi dan kerja tim. Nah, biasanya dalam kegiatan praktikum di laboratorium itu mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam kelompok tersebut mahasiswa akan diberi arahan seperti untuk saling berdiskusi dan akan melakukan kerja tim untuk melakukan eksperimen tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu konsep administrasi dalam laboratorium. Nah, sebelum melangkah lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu apa sih administrasi itu dalam laboratorium. Nah, administrasi itu dalam laboratorium yaitu serangkaian kegiatan yang melibatkan pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian serta evaluasi dalam pengelolaan laboratorium. Nah, administrasi ini mencakup seperti pengelolaan sumber daya, alat, bahan, dan juga keselamatan kerja yang terorganisir dengan baik. Nah, lalu selanjutnya adalah aspek-aspek dalam administrasi laboratorium, seperti pengelolaan sumber daya. Nah, ini mencakup pengadaan alat dan bahan. Nah, pengadaan alat dan bahan yang tidak terencana ini akan menyebabkan pemborosan dan juga kekurangan alat dan bahan yang akan diperlukan dalam sebuah praktikum. Nah, lalu selanjutnya itu adalah pengelolaan tenaga kerja, karena setiap individu dalam laboratorium memiliki peran yang penting. Seperti laboran berperan sebagai atau bertanggung jawab untuk memastikan alat dan bahan yang ada di laboratorium itu selalu dalam keadaan baik dan juga siap digunakan, serta dosen yang berperan sebagai pengawas dalam kegiatan praktikum. Pengelolaan waktu dan juga pengelolaan kegiatan itu penting. Kenapa? Karena agar satu kegiatan praktikum dengan satu kegiatan praktikum lainnya itu tidak terjadi tumpang tindih atau jadwalnya bertabrakan. Lalu ada juga pemeliharaan dan kalibrasi alat yang bertujuan untuk menjaga keakuratan dalam melaksanakan eksperimen. Lalu selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip administrasi yang efektif di laboratorium, terdiri dari keteraturan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Keteraturan ini memastikan bahwa seluruh kegiatan di laboratorium itu berjalan dengan terorganisir, seperti pengaturan jadwal praktikum, lalu pemeliharaan alat, dan penggunaan waktu. Selanjutnya ada keterbukaan. Keterbukaan itu yang mana adalah adanya komunikasi yang jelas dan transparan antara dosen, laboran, dan mahasiswa. Lalu selanjutnya itu adalah akuntabilitas, yaitu setiap pihak yang terlibat di dalam kegiatan laboratorium itu bertanggung jawab atas tugasnya, seperti mencatat penggunaan alat dan bahan dengan jelas. Lalu selanjutnya itu adalah pengambilan keputusan administrasi dalam laboratorium. Itu mencakup pengelolaan sumber daya, keselamatan kerja, anggaran, dan juga pengaturan jadwal kegiatan. Nah, untuk pengelolaan alat dan bahan ini harus berdasarkan analisis kebutuhan. Lalu untuk keselamatan kerja, penggunaan alat dan bahan itu harus mempertimbangkan risiko yang akan terjadi. Lalu ada pengelolaan anggaran yang mana harus memperhatikan prioritas seperti pembelian alat baru, pergantian alat yang rusak, dan menyediakan bahan kimia. Nah, setiap keputusan juga itu harus dipantau dan dievaluasi untuk melihat apakah hasilnya sesuai seperti yang diharapkan atau tidak. Kalau misalnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka harus dicari solusi yang lebih tepat. Lalu kita masuk ke bagian ketiga, yaitu inventaris sarana dan prasarana. Kita harus tahu juga gimana metode pencatatan sarana dan prasarana yang bisa dilakukan di laboratorium. Nah, metodenya itu ada dua, yaitu sistem berbasis komputer dan juga secara manual. Kalau bagian sistem berbasis komputer ini memudahkan kita untuk mencatat alat
fasilitas secara otomatis dan dapat diperbarui secara real time. Nah, sistem ini juga menggunakan barcode dan juga RFID sehingga pengelolaan inventarisnya itu menjadi lebih mudah dan juga lebih transparan. Nah, selain itu ada juga pencatatan yang dilakukan secara manual menggunakan buku inventaris. Biasanya, metode ini digunakan pada laboratorium yang memiliki alat dan bahan yang tidak terlalu banyak. Nah, akan tetapi, cara ini juga membutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih berisiko terjadinya kesalahan, sehingga perlu dilakukannya pengecekan secara berkala. Lalu, selanjutnya itu adalah sistem pengkodaan alat dan bahan. Setiap alat dan bahan di laboratorium itu diberi kode yang unik, yang bertujuan untuk agar mudah dilacak, dipantau, dan juga diidentifikasi. Nah, kode tersebut itu memuat informasi seperti lokasi penyimpanan, jenis barang, dan nomor identifikasi. Selain itu, barcode atau RFID ini memungkinkan data inventaris diperbarui secara otomatis saat alat digunakan atau dipindahkan. Sistem ini juga membantu dalam memantau alat secara real time dan juga meningkatkan keamanan dalam pengelolaan bahan kimia di laboratorium. Lalu ada teknik pendataan kondisi ruang dan fasilitas laboratorium yang biasanya dilakukan dengan inspeksi visual secara berkala. Pengelolaan laboratorium akan memeriksa secara langsung kondisi meja, kursi, ventilasi, pencahayaan, dan ruang laboratorium untuk memastikan semuanya layak digunakan. Selain itu, penggunaan sistem manajemen laboratorium berbasis teknologi ini dapat membantu untuk memperbarui data setelah dilakukannya pemeriksaan tadi, sehingga dapat memantau fasilitas mana yang perlu diperbaiki atau diganti. Pendataan juga mencakup kebersihan ruang dan pencatatan bahan kimia seperti jumlah stok, tanggal kadaluarsa, dan cara penyimpanannya. Setelah dilakukannya pendataan tadi, maka dilakukannya pembuatan laporan kondisi peralatan yang ada di laboratorium. Nah, laporan ini harus dibuat secara berkala karena memuat informasi yang jelas mengenai status alat seperti catatan pemeliharaan, perbaikan, kerusakan, dan pergantian. Lalu selanjutnya adalah pemantauan dan pembaruan inventaris. Nah, ini nih penting karena agar kegiatan yang dilakukan di laboratorium itu berjalan dengan lancar. Pemantauan ini juga berfungsi atau berperan agar alat dan bahan yang ada di laboratorium itu sudah siap atau layak digunakan. Nah, kita masuk ke bagian keempat, yaitu pengadaan dan inventaris bahan atau alat. Sebelum masuk ke bagian pengadaan, kita harus membuat perencanaannya terlebih dahulu. Nah, perencanaan ini mempertimbangkan kebutuhan, target penggunaan, dan juga kondisi stok yang ada. Nah, perencanaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan, target penggunaan, dan kondisi stok yang ada. Data penggunaan sebelumnya itu penting karena dapat membantu memprediksi kebutuhan dengan lebih akurat. Selain itu, harus mempertimbangkan siklus hidup alat juga karena agar biaya dari pembelian, pemeliharaan, dan penggantian dapat dikelola dengan baik. Setelah kebutuhan ditentukan, maka selanjutnya adalah jumlah pemesanan yang dapat ditentukan dengan beberapa metode. Salah satunya adalah metode EOQ agar lebih efisien. Selain jumlah, spesifikasi teknis alat dan bahan itu harus jelas. Lalu penggunaan teknologi seperti sistem informasi atau ERP dapat memantau stok secara real time dan juga dapat mempercepat proses pemesanan dan lebih akurat. Lalu ada analisis alat dan kebutuhan. Analisis ini menggunakan atau melihat data sebelumnya. Nah, dengan melihat data sebelumnya ini kita dapat memperkirakan
kebutuhan apa saja yang kita perlukan di masa depan. Nah, untuk perkiraan ini juga mempertimbangkan faktor luar seperti tren pasar, kebijakan ekonomi, dan perubahan regulasi. Untuk memperkirakan kebutuhan itu dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama itu ada metode moving average, yaitu menghitung rata-rata permintaan pada beberapa periode tertentu. Lalu ada exponential smoothing, yaitu memberikan bobot lebih besar pada data terbaru untuk lebih bisa menyesuaikan pada perubahan tren. Lalu bagian pembelian dan penerimaan alat dan bahan, pembelian ini mempertimbangkan kualitas dan juga biaya dari alat dan bahan itu. Lalu ada juga sistem ERP yang mengintegrasikan proses pembelian dan penerimaan sehingga pemesanan dan pencatatan dapat dilakukan dengan otomatis sehingga lebih efisien. Setelah barang diterima, maka perlu dilakukannya pemeriksaan jumlah dan juga kualitas untuk memastikan barang sesuai dengan yang dipesan. Lalu diiringi juga dengan pencatatan yang akurat untuk mengendalikan stok dan inventaris. Selain itu, proses ini tidak dilakukan oleh satu pihak saja untuk meminimalkan kesalahan. Lalu pengelolaan inventaris alat dan bahan. Penggunaan RFID atau barcode dapat membantu melacak barang sehingga proses penyimpanan dan distribusi menjadi lebih mudah dan mengurangi kesalahan atau kehilangan. Penyimpanan juga harus memperhatikan kondisi bahan seperti pemisahan bahan yang mudah rusak atau kadaluarsa, serta pengaturan suhu dan kelembapan agar bahan dapat terjaga kualitasnya. Selain itu, sistem pengendalian persediaan seperti moving average, exponential smoothing, dan just in time itu dapat memperkirakan kebutuhan sehingga dapat memantau stok agar tidak berlebihan atau kekurangan. Lalu masuk ke bagian kelima, yaitu manajemen pemeliharaan dan perawatan. Yang pertama itu ada jadwal kalibrasi dan pengecekan. Untuk memenuhi laboratorium yang terakreditasi, maka pemeliharaan rutin dan kalibrasi alat itu harus sering dilakukan untuk memenuhi standar internasional. Dan untuk hasil pengujian yang akurat itu akan diperoleh jika alat yang digunakan berfungsi dengan baik dan telah dikalibrasi. Lalu apa sih itu kalibrasi? Nah, kalibrasi itu adalah proses penyesuaian alat ukur agar hasil pengukurannya itu sesuai dengan standar referensi internasional. Nah, tujuannya itu agar hasil dari eksperimen itu menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Ketidakakuratan kalibrasi alat laboratorium akan menyebabkan hasil eksperimen menjadi tidak valid sehingga berdampak pada keputusan yang diambil pada data tersebut. Contohnya ada pada bidang farmasi dan juga bioteknologi. Jika hasil pengujiannya itu tidak akurat, maka akan menyebabkan pengembangan produk yang cacat dan juga pengambilan keputusan medis yang salah. Perlunya mengidentifikasi alat yang perlu dikalibrasi dan juga menentukan jumlah frekuensi penggunaannya. Nah, kayak alat yang sering digunakan atau alat yang sensitif itu harus sering dikalibrasi. Contohnya seperti kromatografi dan spektrofotometer. Faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan juga getaran dapat mempengaruhi alat laboratorium. Misalnya saat perubahan suhu ruangan yang drastis, maka pembacaan alat laboratorium menjadi tidak akurat. Nah, laboratorium dapat menggunakan perangkat lunak manajemen kalibrasi agar jadwal kalibrasi dapat dipantau dengan baik, tepat waktu, dan juga hasilnya terdokumentasi untuk keperluan audit. Namun, proses pelaksanaan kalibrasi alat laboratorium ini memiliki beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu,
ketersediaan alat dan juga membutuhkan biaya yang lebih besar untuk kalibrasinya. Apalagi untuk laboratorium yang memiliki anggaran yang terbatas. Lalu ada yang namanya verifikasi, yaitu proses memastikan alat laboratorium masih bekerja namun pada toleransi yang dapat diterima tanpa penyesuaian seperti kalibrasi. Nah, cara ini itu lebih cepat dan juga lebih murah, namun tidak bisa menggantikan kalibrasi, apalagi untuk alat yang sensitif atau yang sering digunakan pada pengujian yang penting. Laboratorium juga harus mengikuti pembaruan standar nasional dan internasional serta bekerja sama dengan teknisi dan layanan kalibrasi yang bersertifikat. Laboratorium juga harus mengikuti pembaruan standar nasional dan internasional serta bekerja sama dengan teknisi dan penyedia layanan kalibrasi yang bersertifikat. Evaluasi rutin pada proses kalibrasi dan pemeliharaan alat itu penting karena untuk mendeteksi masalah awal dan juga menjaga keakuratan hasil pengujian. Lalu ada pemeliharaan alat laboratorium yang dilakukan untuk menghasilkan data yang akurat. Kegiatan ini meliputi pemeliharaan rutin, kalibrasi, pembersihan, pemeriksaan visual, dan pengujian fungsi alat. Pemeliharaan alat laboratorium itu ada dua. Yang pertama, pemeliharaan preventif, yaitu perawatan yang dilakukan secara berkala untuk mencegah kerusakan. Dan yang kedua itu adalah pemeliharaan prediktif, yaitu pemantauan yang dilakukan untuk mendeteksi potensi awal kerusakan. Lalu selanjutnya itu ada pengelolaan pemusnahan alat dan bahan. Pemusnahan alat dan bahan ini perlu dilakukan dengan mengikuti prosedur pengelolaan limbah B3 yang mana tidak akan membahayakan untuk kesehatan dan juga lingkungan. Contohnya seperti bahan kimia itu harus dipisahkan terlebih dahulu sesuai dengan tingkat bahayanya, dan juga untuk alat yang mengandung bahan berbahaya itu bisa dibersihkan terlebih dahulu lalu dimusnahkan dengan metode yang ramah seperti menggunakan insinerator dengan sistem pemurnian gas. Lalu kita masuk ke bagian ke-6 atau bab 6, yaitu administrasi aktivitas laboratorium. Nah, kita juga perlu tahu atau perlu melakukan pencatatan kegiatan praktikum dan juga penggunaan ruangan. Lalu ada pengelolaan waktu dan ruang laboratorium dengan efisien. Agar efisien, itu dapat mengelompokkan kegiatan praktikum itu berdasarkan jenis eksperimen dan juga jumlah mahasiswa yang terlibat. Lalu ada pemanfaatan teknologi dalam penyusunan jadwal praktikum. Sistem teknologi berbasis perangkat lunak manajemen laboratorium ini dapat mencatat segala aktivitas yang terjadi di laboratorium seperti penggunaan alat dan status peminjaman ruang, sehingga pengelola laboratorium ini dapat melacak penggunaan fasilitas dan juga peralatan. Lalu pengelolaan alat dan bahan dalam penyusunan jadwal praktikum. Pengelolaan peminjaman alat dan bahan ini tuh harus terintegrasi dengan jadwal praktikum agar memastikan alat dan bahan itu tersedia tepat waktu. Contohnya seperti alat yang sering digunakan seperti mikroskop itu harus dijadwalkan lebih hati-hati agar setiap kelompok mahasiswa itu bisa dapat menggunakan alat tersebut tanpa terjadinya tumpang tindih. Lalu ada sistem pemantauan penggunaan ruang atau peralatan, itu harus dilakukan secara berkala agar dapat mengidentifikasi potensi masalah awal seperti ruang yang terlalu padat dan juga peralatan yang tidak dirawat dengan baik. Lalu peran pengelola laboratorium dalam penyusunan jadwal. Nah, pengelola laboratorium ini harus bekerja sama dengan pengajar untuk memastikan bahwa kebutuhan praktikum itu dapat dipenuhi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lalu proses pengajuan peminjaman ruang atau alat laboratorium.
Nah, untuk peminjaman ini harus dilakukan dengan proses pengajuan yang terstruktur dan diajukan dari jauh-jauh hari. Nah, dalam proses peminjaman juga pengelola laboratorium ini harus berkoordinasi dengan pengajar untuk memastikan bahwa jadwal yang sudah diberitahu itu telah sesuai dengan jadwal praktikum yang akan dilaksanakan. Lalu ada mengoptimalkan penggunaan ruang laboratorium yang terbatas. Itu caranya adalah menggunakan ruang laboratorium secara bergantian untuk beberapa praktikum yang menggunakan peralatan yang sama atau serupa. Lalu kita masuk ke bagian peminjaman dan pengembalian alat laboratorium. Yang pertama itu ada prosedur peminjaman alat. Nah, proses ini tuh dimulai dengan pengajuan permintaan dari mahasiswa atau pengajar untuk meminjam alat-alat praktikum. Nah, dalam permintaan ini tuh harus disertai dengan informasi yang jelas seperti jenis, jumlah, dan juga jadwal penggunaan alat. Nah, lalu jika sudah diajukan, maka pengelola laboratorium akan mengecek ketersediaan alat. Jika masih tersedia, maka alat tersebut dapat dipinjamkan. Lalu ada logbook penggunaan alat dan bahan laboratorium. Logbook ini adalah sistem pencatatan penggunaan alat laboratorium dan juga bahan kimia. Lalu ada prosedur pencatatannya, yaitu mencakup elemen dasar seperti identifikasi bahan kimia, nomor batch, tanggal penggunaan, dan juga jumlah yang terpakai. Nah, selain yang tadi, logbook itu harus memuat kondisi sebelum dan juga sesudah alat dipakai untuk memeriksa fungsional atau kerusakan alat tersebut. Lalu berikut ini adalah contoh dan juga format logbook. Lalu kita masuk ke bagian ke-7 atau bab 7, yaitu dokumentasi dan laporan. Nah, dokumentasi ini adalah catatan permanen dari setiap kegiatan atau keputusan dalam suatu organisasi, sedangkan laporan ini adalah hasil analisis yang memberikan gambaran menyeluruh dari suatu kegiatan yang akan digunakan untuk evaluasi dan perencanaan. Lalu ada pengelolaan surat menyurat. Definisi surat menyurat dalam konteks laboratorium itu adalah suatu komunikasi yang melibatkan penerimaan, pengiriman, dan juga pengarsipan dokumen resmi yang dapat menunjang operasional kegiatan di laboratorium. Lalu kita masuk ke bagian fungsi dan peran surat menyurat dalam konteks laboratorium. Itu yang pertama adalah sebagai media komunikasi yang resmi dan juga formal. Jadi karena surat menyurat ini menghubungkan setiap pihak yang terlibat dalam laboratorium secara terstruktur dan juga resmi untuk menghindari yang namanya miskomunikasi. Lalu ke-13 itu ada penyampaian instruksi dan standar operasional. Yang ke-14 itu sebagai surat elektronik dalam laboratorium. Lalu yang terakhir itu adalah pengelolaan surat menyurat untuk keamanan data, karena surat itu berisi informasi penting mengenai eksperimen tapi belum dipublish. Jadi agar tidak jatuh ke tangan yang salah itu dibutuhkan keamanan yang ketat. Lalu ada jenis-jenis surat yang ada di laboratorium, itu seperti surat permintaan alat dan bahan, surat laporan hasil penelitian, surat peringatan atau teguran, surat permintaan dana atau anggaran, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya adalah pentingnya SOP dalam surat menyurat di laboratorium. Itu seperti memastikan komunikasi yang efektif dan tepat waktu, lalu meningkatkan efektivitas administrasi di laboratorium, lalu meminimalisir miskomunikasi, dan lain-lainnya.
Kemudian yang terakhir adalah sistem pengarsipan data fisik dan juga elektronik. Jadi sistem pengarsipan itu ada dua. Yang pertama itu sistem pengarsipan fisik yang mana menyimpan dokumen berbentuk kertas yang memerlukan ruang untuk menyimpannya. Lalu yang kedua itu ada sistem pengarsipan elektronik yang mana menyimpan data dalam bentuk digital dengan menggunakan sistem komputer. Sekian dari penjelasan aku, selebihnya mohon maaf jika terlihat ada yang kurang. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.